tengah kan kira begitu simpelnya. Simpelnya Oke, begitulah oke, kira-kira. oke. Tapi harus sesama FSC. Nah, ini kalau dari SVLK nggak ada panahnya di sini kan? Iya. PFC juga nggak ada panahnya. Dari LE juga nggak ada panahnya. Gitu kira-kira. Inilah lingkup sertifikasi Oke. pengelolaan hutan yang saat ini ya banyak atau yang laku lah. Gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Ini pengertiannya tadi begitu. Nah ini kan nih ada SFM FSC untuk hutan, ada kontrol FSC untuk hutan juga. Oh, ya, ya, ya. Oke, Jadi dari oke. sini pun harus ada panah juga nih. Saya kayaknya masih tambahin satu panah yang tertinggal. Nah, ini dari sini bisa ke sini. Itu yang dari sini bisa ke sini nih. Itu sebenarnya. Nah, untuk tahu perusahaan itu kontrol itu tidak balik lagi di website tadi, Pak. Dicek aja di website tadi. Di website tadi pun juga sudah terlihat ya. Nanti itu dia bersertifikatnya kontrol atau apa ada di situ pilihannya, Pak. Oke. Ada pilihan di situ ada control wood, ada juga bukan control wood. Soalnya kan kalau kelihatannya, kalau lihat jarang itu kalau kontrol di Indonesia Ya, atau gimana. istilahnya memang tidak laku lah, Pak. Sebenarnya, kalau bahasa saya tidak laku lah. Iya. Nah, di sini kan ada cewek nih, cewek Hmm. FM. Nah, ini ada FM saja, ada FM COC, ini COC. Nah, ini control wood nih. Hmm. Itu. Nah, ini di luar negeri sih. Ini tapi ini Brazil, Chili, Brazil, Austria, Australia, Australia, Chili. Indonesia ada satu. Oh, Tapi ini kayunya bukan kayu morbau ini kalau nggak salah buat kertas. warranty. Oh, Cuma satu Indonesia nih Pak, setahu saya. Satu apa dua ya? Ya satu aja nih. Udah habis halamannya ya. Ya udah habis. Jadi tadi istilahnya ini KW2 lah, kualitas 2. Istilahnya begitu nyebutnya, bukan KW1. Gitu Pak ya. Oke. Terima kasih, Nanti, Pak. ya nanti bisa dicoba-coba nyari-nyari di situ. Oke. Nah itu, jadi ya memang kayunya sama lah kayu merbau gitu. Tapi kan mana di sini kan ini FSC Control Wood ini FSC sebutnya FSC Certified Forest disebut FSC Control Wood. Sama-sama forest sebenarnya sih Pak. Tapi sebenarnya maaf, kontrol itu kayak tadi tuh Pak, kayak merbau. Maaf, ini bisa masuk ya. Makanya disebut tidak sebut forest. Nebang merbau, Hmm. lahannya jadikan perkebunan, itu control wood. Oh, Bisa jadi begitu. Atau dia nebang dari kebun masyarakat. Nah kalau merbau mungkin di kebun nggak ada lah ya. Misal kayak sengon lah di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak tuh sengon kan. iya. Nah, di kebun-kebun masyarakat. Nah itu kan. Kan itu kebun ya, bukan forest jatuhnya. Masyarakat nanam cabai, nanam apa, tapi ada sengonnya. Nah sengonnya ditebang kan, nah itu bisa dikontrol bud. FSC. Gitu kira-kira simpelnya, contoh lainnya. Nah ini Oke, oke. tapi itu gambarannya. Ya dalam prakteknya sekali lagi itu sedikit tidak laku, jarang. Nah ini kita masih di tiga ya. Nah jadi cara memisahkannya bagaimana? Sekarang kan tadi pisah namanya pisah tuh tidak nempel lah. Kalau nempel ini kan tidak misah Pak. Jadi misah apa? Ya udah begini. Artinya ada ya tidak nempel lah itu. Namanya misah. Pak, bagaimana sebut misah? Ya tidak nempel. Simpelnya begitu aja kan. Ini Iya. merbau FSC, ini merbau bukan FSC gitu misalnya kan. Ini merbau FSC, ini merbau bukan FSC misalnya. Itu aja pisah ya. Nah, prakteknya biasanya ada tiga teknik. Teknik pertama adalah waktu produksi yang diatur. Tapi ini jarang. Malah saya katakan belum pernah saya terjadi ya, pernah nyoba tapi repot.
Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 murbo FSC semua. Tanggal 6, tanggal 15 non FSC semua. Nah, itu sulit juga dalam produksi. Karena pasti produksi itu kan tidak continuous langsung jadi, tidak seperti kita bikin mie ayam gitu ya. Jadi itu enggak Iya, kan? Potong-potong simpen dulu. Potong-potong simpen dulu, baru molding-molding simpen dulu gitu. Nah, jadi tanggal itu sulit. Yang kedua, tempat. Nah, ini yang Bapak terapkan. Misalnya ada tanda khusus tadi atau ada tempat khusus ya. Ada pemisah. Kayak tadi kan Bapak ada tulisan FSC. Nah, berarti kan tempat tadi. Tempat atau tanda gitu. Kayak parkir lah. Ini parkir untuk mobil L sekian. Nah, itu kan. Ini parkir untuk tamu. Nah, itu kan. Ada iya, tanda parkir lah, saya nyebutnya. Yang ketiga, ada juga tanda pada fisik berupa label atau berupa tulisan. Nah, yang dua ini yang bisa diterapkan. Selain Bapak tadi ada tanda parkir, di produknya pun ada label kan. Di label itu ada tulisan FSC. Biasanya begitu. Nah, inilah contoh metode pemisahan. Dan ini banyak yang dilakukan di perusahaan ya. Kayak di Bapak tadi lah. Ya. Contohnya tadi sudah di perusahaan Bapak, certified source. Nah, itu kan. Nah, ada tulisannya. Sebenarnya sih mungkin langsung aja ditulis FSC karena ini FSC, ini SVLK gitu. Karena khawatirnya ada SVLK tidak FSC, Pak. Gitu. Karena iya. SVLK juga suka disebut certified, suka disebut begitu. Gitu. Makanya mending ke SVLK saja langsung. Nah, jadi ketika kayu itu datang, disimpan, ada tanda FSC, kayak tadi sudah ada fotonya kan. Kedua, di fisik kayunya pun ya di ininya di sininya ada tulisan FSC misalnya ini ujung kayu ya. Ini tulisan FSC di ujung kayunya. Gitu. Bisa juga begitu ya. Ya macam-macam lah contohnya ya. Ntar saya coba cari contohnya ada nggak ya. Bisa dicari contohnya. Jadi ini sih yang sudah jadi semua ya produk jadi. Nah, di produk jadi misalnya di pensil. Nah, di pensil ada tulisan FSC di sini. Nah, itu FSC di pensil ya. Di pensil di Indonesia juga ada, hanya pensilnya diekspor. Ini ada tulisan FSC. Ini kalau ini udah produk akhir ya. Ini produk-produk akhir. Nah, yang saya belum pernah ada yang orang Indonesia bikin tuh ini sarang burung nih Pak. Padahal ini menurut saya sih gampang bikinnya. Ini burung kan, glodok nyebutnya kan. Nah, di Indonesia belum ada yang jualan kayak gini. Jualan sarang burung. Nah, kayak gini nih. Nah, kayu-kayu sisa merbau ini bisa dibikin beginian. Tapi nggak tahu pasarnya balik lagi ya. Hitungan ekonomi teman-teman di salesnya gitu. Iya. Nah, ini burung nih. Sarang ya, bukan sangkar. Kalau sangkar kan dikunci, kalau sarang tidak kan. Ini saya belum menemukan Indonesia bikin begini-beginian. Nah, tinggal dicari pasarnya aja. Atau di Surabaya pasar burung apa nyebutnya? Nah, Daerah. kurang tahu, Pak. Nah, nah, oh di kayu atau di kayu begini tadi saya bilang kayu ya. Di kayu, nah ini ada juga kayu menggunakan ini. Jadi langsung di stempel di sini kayu ya. Di log. Oh, sorry, Pak. Nggak kelihatan sebetulnya. Share-nya, share-nya kelihatannya di PowerPoint Oh, aja. sorry, sorry, saya share-nya cuma itu aja ya. Oh, maaf, maaf, maaf. Share-nya tadi kayaknya salah klik ya, tidak ini. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini di kayu bisa seperti ini. Oh, Ada juga yang seperti ini. dicat ya. Dicat, boleh, boleh aja. Kalau dicat seperti ini.
Tadi yang sangkar burung itu, sarang. Hmm, Nih sarang burung, sarang burung. Efisiensi 100%. Nih berbau sisa-sisa. bisa. Hanya kan nggak tahu harganya ya. Saya nggak tahu lah soal harganya. Iseng-iseng aja bikin kan. Pameran dulu siapa tahu ada yang suka. Jadi tanda-tanda. Nah, atau kalau ini yang pakai label ya. Nah, ini pakai label. Di sini ada FSC-nya sebenarnya di sini. Yang tadi itu ya. Oke, itulah ketika Ya, pemisahan seperti ini di awal ya sampai kepada eh, produk akhirnya. Itulah pemisahan ya gitu. Kalau di Bapak sih kan simple ya, cuma finger join aja yang agak rumit. Karena kalau ya, yang di decking potong belah molding, potong belah molding. Hanya kan tadi dipotong belah aja mungkin ini apa nyebutnya? Sisa kiri kanan itu punya apa? Semperan apa? pok N. Ya log N, log N. Nah, log N-nya kemanain tuh? Dibakar kan? Karena mungkin belah lain Hmm. sebagainya kan. Itu yang saya bilang kalau ada log N, Pak, saya mau, Pak. Nggak bisa, Pak, di sini. Nah, cuma buat ini, buat koleksi aja. Saya ngoleksi kayu aja karena saya orang kayu ya. Saya koleksi tempel-tempel gitu aja. Di sini diameternya besar, Pak. Iya, saya pernah lu dapet, Pak. Dapet saya. Waktu di mana ya? Ya di Gresik. Log N, diameter besar, tapi tebalnya cuma 10 cm. Mau dibakar, Oh. boleh nggak? Buat saya minta. Oh, boleh Pak, silahkan katanya. Minta, saya terus terang aja minta, Pak. Nggak beli. Hmm. Ya itu, mau kemana ini? Mau dibakar. Saya minta satu ini aja. Nah, 10 cm aja tebalnya, log N-nya kan. Hmm. Merbau. Saya simpen aja. Nih, koleksi. Di sini diameternya 80 ada, Pak. Ya, ya besar. Pasti merbau besar-besar, Pak. Iya. Nggak, ini intermezzo aja, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya kan kalau udah aset perusahaan dikeluarin kan harus hati-hati. Jangan sampai nanti jadi contoh buruk ya, Pak ya. Iya. Sepakat saya itu. Nggak tahu kalau tuh, iya nih Pak mau dibakar katanya. Memang Pak Thomas mau. Memang boleh saya bilang. Minta ini aja, saya bilang ini aja, nggak usah satu keping aja, nggak usah banyak-banyak. Hanya berat kan, berat, mahal ngirimnya, mahal kirimnya itu. Kirim waktu pakai Iya. bus aja biar murah. Iyalah, Pak ini nggak ada harganya Pak. Iya Pak, Bang. Cuma koleksi doang Pak, koleksi doang. Nama juga orang kerja kayu ya. Iya. Nah, itu. Nah ini, jadi pemisahan seperti ini, silakan nanti mana yang Hmm. paling, tapi paling cocok di Bapak pasti dua ya. Ada tanda khusus sama dipisahkan dengan Ya, label. di sini dipisahkan. Nah, saya kira itu untuk pemisahan ya nggak ada lagi. Ya kalau contoh tadi di Bapak sudah ada fotonya ya. Dan saya kira contohnya sih hampir sama aja. Kalau untuk labeling sebentar. Oke, atau ya ini ada contoh lain. Ya, biar jangan saya coba saya perlihatkan. Nah, nah, oh ini yang bapak ini punya bapak ternyata Ya, itu Certi Source zaman dulu, Pak. zaman dulu harusnya FSC aja. Ah, ah. Ini, Ada kalau papan FSC kita pakai, Pak. iya iya, ini punya bapak juga. Nah, atau Ya, ini yang di plywood. Nah, FSC 100%. Nah, kalau dia sedang uji coba, nah simulasi. Kelihatan Pak? kelihatan, Pak. Ini contohnya. Di sini ya ini mana? Ini DO-nya. FSC 100%. Ini WO-nya atau ini apa?
kontraknya, ya nomor DO, nomor WO, nomor kontrak nantinya misalnya. Ini bisa juga seperti ini, Ya. ya, bisa juga seperti ini. Nanti kalau di label produk, nah ini kayaknya merbau nih, nggak tahu saya tahun 2009 ini fotonya saya. Nah, ini di mana nih? Gresik Pak, Oh, Damoro Graha, COCFSC waktu itu. Bahan, label bahan, nomor palet, COCFSC. Tanggal penerimaan jenis kayu, kondisi, Merbau. Pako, SPK. Tempat KD, supplier, MC. Nah, ini masuk ukuran. Gitu, Pak. Jadi ada tulisan FSC-nya. Oh, Diamond. Diamond masih ada nggak? Saya lupa lagi. Oh, ini Diamond yang di Surabaya. Kalau Diamond udah nggak ada. Hmm. Dia pindah ke Kalimantan kalau nggak salah. Ini juga Oh, yang bikin itu loh Pak, yang bikin keramik itu ada Diamond. oh, ya, Satu grup kalau nggak salah. Nah ini jadi labelnya juga ada tulisan. Ini merbau nih kayaknya. ya, Ya kan? ya, kayu merbau itu, Pak. Merbau nih. Nah ini pelabelan seperti ini. Ya, pelabelan. Bapak begini juga kemungkinan ya? Kita pakai kertas yang lebih kecil, telikat. Ah, lebih kecil ya. Pokoknya ukurannya bebas Ah, lah. Yang penting ada ya, ininya, COC-nya, ada, Pak. ada Kita FSC-nya ada. pakainya stempel. Stempel, oke boleh. Ya makanya bisa stempel, bisa di print. Ah, Nah, yang paling mudah aja dipilih, yang paling mudah dipilih. Ya, jadi metode kadang-kadang pengen digital IT tapi nggak siap semuanya. Saya bilang ya udah manual aja stempel gitu kan, ya nggak. iya, iya, Nah, nah, itu bebas sebenarnya mau manual atau mau digital silahkan lah. Saya biasa kalau ngajarin manual dulu, Pak manual. Oh, Pak Thomas masih manual ya? Enggak, saya bilang kalau mau digital boleh, tapi digital pasti lama. Mesti setting dulu, iya. coding dulu gitu saya bilang. Itu. Kalau pengen pengen digital ya silahkan digital. Gitu. Nah itu contohnya ya, ini contohnya. Saya kira itu sih contoh yang sempat saya ada. Oke. Itulah metode-metode pemisahan yang dilakukan dan ini di semua tahap ya, jangan lupa tidak hanya di produksi saja, tidak di semuanya ya, di pembelian bahan baku, di penyimpanan bahan baku, di proses tahapannya. Gitu. Ada yang tanya, problemnya sih konsistensi aja sih sebenarnya. Lupa, tertuker, atau Ya, biasanya antar shiftnya itu loh, nggak ngasih informasi. Shift sebelumnya FSC, shift kedua FSC, tapi shift kedua tidak dikasih tahu gitu. Ya itu konsistensi. Perlu makanya di situ perlu pelatihan, perlu pengawasan, Pak. Ya namanya kerja itu bahasa simpelnya harus dimandorin. Sekecil apapun pekerjaan terus ada mandornya, Pak. Simpelnya ngawasin sih gitu. begitu. Ya bahasa bahasa manajemennya monitoring, supervisi. Saya bahasa simpelnya mandor. Jadi kalau nggak atau ya setiap 5 orang itu minimal ada satu pengawas, satu mandor, ya kan? Atau foreman. Setiap 5 foreman ada satu pengawas, supervisor. Setiap 5 pengawas ada satu superintendent atau asisten manajer. Setiap 5 asisten manajer ada satu manajer, Pak. Itu ilmu manajemennya begitu. Hmm. Satu orang itu maksimal bisa ngawasin itu 7 orang, Pak. Lebih dari 7 orang pusing sudah. Ya. Nah, makanya ada menteri koordinator. Coba presiden langsung ke menteri, pusing dia. Itu kira-kira itulah ininya. Makanya satu orang tuh kalau bawahannya sudah 8, Pak, itu harusnya bikin section baru gitu. Atau bikin asisten lagi. Karena tidak efektif takutnya nanti kasihan dia kerjanya.
Nah, berikutnya di pasal 4 sekarang kita masuk tentang data. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu kita harus punya flow proses atau proses produksi saya kira punya lah ya. Hmm. Bagaimana flow proses molding, flow proses itu, decking, flow proses flooring. Berikutnya harus membuat laporan data faktor konversi atau rendemen. Ini pasti udah punya kan Pak? Rendemen? Ada. Oke. Ya, ada metodologinya ya, yaitu menghitung output dibagi input. Nah, saya kira ini perhitungannya harus dituliskan dalam prosedur. Gitu. Jadi ada perhitungan, cara perhitungan, ada prosedur cara menghitung faktor konversi. Jadi prosedur dituliskan, bagaimana menghitung faktor konversi dituliskan. Ya, walaupun orang sudah tahu semua, tapi dituliskan di prosedur. Begitu. Jadi kemudian wajib laporan, wajib ada arsip. Ini contoh aja, potong ini apa ini? Ini table. Potong inputnya 10, keluarnya 9, sisa sampah 50%. Potong 9, input, output 7. Ukir, molding 7, input, output 6. Nanti silakan direndemenkan masing-masing kan. Ini 9/10 berarti output dibagi input dipresentasikan. Assembly, ini kursi, ini table ya. Input 6, Hmm. output 5. Oke. Finishing. Nah, ini kalau dari all seluruhnya input 10, output 5, 5/10 berarti rendemennya 50%. Atau faktor Oke. konversi. Ini per periode atau per rencana produksi atau per apa? Bapak nyebutnya apa? Job order, work order atau apa? Job order, Pak. Job order ya. Iya, begitu. Jadi saya kira biasa. Berikutnya membuat material balance atau neraca. Bahan baku, neraca produk, dan neraca yang dijual. Jadi mutasi bahan baku, mutasi produk, mutasi gudang barang jadi, dan mutasi sales digabungkan. Hmm. Ya, disebut material balance. Ini juga mungkin sudah bisa dibuat. Kalau di depan di purchasing ada laporan mutasi kayu bulanan. Ini buat buat SPLK tuh, LMKB. Ya, ada. Nah, di akhir nanti ada laporan mutasi kayu olahan LMKO. Hmm. Ya, itu ya. Jadi ada laporan mutasi bahan baku per bulan. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Pasal 4 Nggak selesai. ada, Pak. Ya. Jam 11.30 ya. Masih punya waktu sekitar ya 30-20 menit lah. Gitu. Selesai pasal 1 sudah. 2, 1 tentang sistem, 2 tentang bahan baku, 3 tentang penanganan bahan baku atau produksi, 5 tentang data-data laporan data produksi, data mutasi. Pasal 5 penjualan. Nah, jadi harus membuat dokumen penjualan. Bisa dicetak, bisa elektronik, jadi bebas sebenarnya. Biasanya disebut invoice atau packing list. Dalam invoice packing list minimal ada informasi ini. Saya kira ini pasti ada, ya. Kalau tidak ada, ya nanti tidak jelas ya. Pertama ada kontak organisasi. Jadi di invoice itu ada kop suratnya lah gitu kira-kira, ada headernya. Kadang ada yang kirim invoice nggak ada header. Misalnya dari perusahaan ABC kirim ke konsumen. Pak, kan nama Bapak nggak muncul di sini. Nggak usah lah biasa begini, Pak. Nggak, harus jelas. Kan jelas siapa penanggung jawabnya. Dan ada nama pelanggan. Nah, pelanggan pun harus jelas alamatnya, Pak. Tidak sebut PT Haswin dijual ke PT Budi. Udah. Nah, Budinya di mana alamatnya? Nah, gitu, Pak. Kecuali ke konsumen akhir ya. Kalau Bapak kan tidak, pasti ke pabrik lagi atau ke pedagang kan. Ya. Ada tanggal udah pasti, ada nama produk. Nah, yang tambahannya ini ada kode sertifikat. Kalau jumlah itu pasti Oke. dan ada klaim FSC-nya. Ini contohnya saja ya. Ini ada kop surat. Ini invoice packing ada kop surat, ada tanggal, ada tujuan. Nah, ini ada PT ABC dan ABC, nomor 1 ABC, kota apa, nomor kontak.
Desi produk X. Ini kertas nih, Maxim Inner Box, kategori 100%. Produk Y, ini produk B ini. Nanti ada produk X adalah FSC 100%. Ada nomor sertifikat. Kalau boleh ada nomor identitas produk atau kode bahan baku. Atau ada kalau Bapak membeli dari kayu masyarakat tersebut dari produsen masyarakat. Terus terakhir tanda tangan. Inilah dokumen-dokumen penjualan minimal seperti ini. Saya kira di Bapak pasti sudah jalan juga. Ya, Karena sudah pernah menjual ya. Karena sudah ya. pasti sudah pernah menjual kan Pak ya. Pasti sudah pernah menjual. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. 5 sudah. Ini kalau kita belinya langsung ke end user dan mix ya. Saya kira ini nggak cocok. Ini kalau kita tidak punya surat jalan yang tidak ikut Mm-mm. barang kira-kira begitu. Ya, itu. Atau kalau invoice-nya tidak ikut barang. Gitu. Intinya harus ada referensi keterkaitan antara surat jalan dengan invoice. Gitu. Jadi invoice itu harus juga link dengan surat jalan, kira-kira begitu. Jika dokumen penjualan dikeluarkan oleh tidak disertakan dengan pengiriman produk atau dikirim terpisah, itu maka dokumen pengiriman itu harus mencakup informasi yang ada di invoice atau di surat penjualan. Jadi dokumen penjualan sama dokumen pengiriman itu harus saling terkait lah. Kan pengiriman itu biasanya surat jalan. Ya, Sementara ada penjualan invoice dan dua-dua dokumen itu biasanya dikirimnya terpisah. Surat jalan duluan, invoice lewat kurir, surat jalan ikut barang kan gitu. Ya enggak? Ya, seperti itu. Nah, itu dokumen itu harus saling terkait. Jadi kalau di surat jalan itu disebut produk FSC 100%, di invoice pun disebut FSC 100%. Makanya di dokumen surat jalan ada nomor invoice atau di invoice ada nomor surat jalan gitu kira-kira. Jadi dokumen tersebut harus saling terkait. Tapi kenyataannya memang betul dipisah. Nah, oleh karena itu nomor invoice sama nomor packing list itu harus saling terkait lah gitu. Nah, ini sih saya kira gampang. Nantinya tinggal nomor packing list ditulis di invoice gitu kira-kira. Atau nomor PO buyer di invoice ada, di surat jalan ada. ya. Nah, menggunakan itu rata-rata sih. Jadi di invoice disebut PO buyer nomor 20. Nanti di surat jalan disebut nomor PO buyer 20. Nah, jadi itu yang Ya, menjadi linknya, menjadi saling terkaitnya. Gitu. Bapak menggunakan itu nomor PO itu ya? iya betul, Pak. Itu juga bisa seperti itu. Oke, ini. Nah, ini kalau kita menggunakan nanti produknya berlabel, nah, jadi tidak boleh menggunakan label skema sertifikasi yang lainnya. Jadi label FSC tidak bisa bersanding dengan label PFC dalam produk barang yang sama. Jadi kan tadi ada standar FSC, ada standar PFC, Pak. Hmm. Tuh. Jadi kalau Bapak punya dua sertifikat, sertifikat FSC dan sertifikat PFC misalnya. Ya, Nah itu dua dua label tuh nggak boleh, dua logo itu nggak boleh berdampingan. Saat ini Bapak punya FSC dan SVLK kan? ya. Nah kalau FSC dan SVLK boleh berdampingan dalam satu produk yang sama. Jadi Hmm. kalau Bapak suatu saat juga mau sertifikat PFC itu nggak bisa dalam satu produk yang sama. Harus salah satu Ka- pilih. Kalau misalnya kayak GLTAA itu gimana, Pak?
Kayak itu masih boleh. Itu masih boleh. Karena Masih boleh. beda beda sebenarnya kan itu bukan sertifikasi lestari namanya, Pak. Itu Iya. sertifikasi legalitas nyebutnya. Hmm. Jadi bukan sustainability, bahasa bahasanya nggak diaku sebagai sustainability tapi sebagai legality. Hmm. Gitu. Tapi kalau dua-duanya ngaku sebagai sustainability, nah itu salah satu tidak bisa, salah satu harus tidak dicantumkan. Itu Oke. menurut aturan FSC. Yang sekarang ini yang sustainability FSC itu pesaingnya sustainability PFC, PFC. begitu kira-kira simpelnya. Oke. Nah ini kalau bahan baku